Selamat sore untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih dapat berkumpul kembali dan dapat beraktivitas kembali. Pertama-tama saya Maria Agina dari Prodi Manajemen dengan NIM 28922 dengan dosen pengampu Pak Sugeng Prayetno, mata kuliah Pasar Uang dan Modal. Baiklah, di sini selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang materi yang sudah saya ringkas. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan menjelaskan materi dari pertemuan ke-7, struktur, modal, dan kebijakan dividen. Di sini dapat kita lihat sendiri, teman-teman, yang di sini saya sudah meringkas dari pertemuan ke-7. Pertama itu konsep dasar struktur modal. Pengertian dan langkah struktur modal. Struktur modal adalah kombinasi dari sumber utang jangka panjang, termasuk utang, saham biasa, dan saham umum, yang digunakan perusahaan untuk membiayai operasional, manajer keuangan, bertanggung jawab, merencanakan sumber dan penggunaan dana untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Keputusan manajemen keuangan terbagi menjadi 3 bagian: keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan manajerial. Keputusan investasi melibatkan jenis aset yang akan diinvestasikan. Sedangkan keputusan pendanaan berkaitan dengan cara perusahaan mendapatkan modal. Manajemen keuangan bertujuan untuk memastikan biaya modal terendah dan memberikan jaminan hasil maksimal kepada investor dengan risiko minimal. Next, di slide kedua, sumber pendanaan. Sumber pendanaan, dana dari luar perusahaan. Sumber dana jangka panjang diperoleh dari berbagai sumber, antara lain pinjaman obligasi. Pinjaman obligasi adalah pinjaman jangka waktu yang panjang. Jadi debitur mengeluarkan surat pengakuan utang yang mempunyai nilai nominal tertentu. Lalu yang ketiga, komposisi modal kerja. Struktur modal setiap perusahaan berbedaan satu sama lain. Kebijakan dalam perusahaan. Pada perusahaan besar sahamnya tersebar sangat luas. Penambahan saham untuk memenuhi kebutuhan dana tidak banyak menaruhi kekuasaan atau pengendalian pemegang saham mayoritas. Selanjutnya, di slide selanjutnya, yang keempat, pada perusahaan besar-besar yang sahamnya terbesar sangat luas, penambahan saham untuk memenuhi kebutuhan dana tidak banyak menaruhi kekuasaan untuk pengendalian pemegangan saham mayoritas. B. Teori
struktur modal. Teori Miller dan Modigliani perusahaan hanya dapat mengeluarkan dua jenis sekuritas, yaitu ekuitas yang berisiko dan utang yang bebas risiko, baik individu maupun perusahaan dapat meminjamkan dana pada tingkat bunga bebas risiko, tidak ada pertumbuhan sehingga semua pola harus bersifat amunitas sehingga jangka waktu tidak terbatas. Selanjutnya, pecking order hipotesis. Manajer akan berusaha menjaga tingkat pembayaran dividen yang kontan dan tidak akan menaikkan dan menurunkan dividen sebagai bentuk respon terhadap fluktuasi laba sekarang yang bersifat sementara. Jika harus memperoleh pendanaan eksternal, perusahaan akan memilih dari pendanaan saham yang paling aman terlebih dahulu. Jika harus menggunakan pendanaan eksternal yang lebih banyak, perusahaan akan memilih dengan menggunakan utang yang aman, kemudian dengan utang yang berisiko, convertible securities, preferred stock, dan terakhir adalah saham umum. Kedua manajer bertindak berdasarkan kepentingan terbaik dari pemegang saham yang ada. Selanjutnya, di tabel selanjutnya, financial slack merupakan kas perusahaan dan surat berharga yang dipegang perusahaan, seperti kapasitas utang yang tidak digunakan. Perusahaan memiliki financial slack yang cukup tidak akan pernah menerbitkan utang beresiko atau sekuritas untuk mendanai investasi proyeknya. Yang terpenting adalah model ini memberikan penjelasan mengenai pola perusahaan yang profitabilitasnya tinggi, menahan labanya sebagai ekuitas, dan meningkatkan cadangan kas mereka. Akan tetapi, teori pecking order ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu tidak dapat menjelaskan semua aturan dalam struktur modal yang diamati. Next, pada slide selanjutnya, di sini dapat kita lihat, di sini kita membahas teori signaling. Signaling merupakan kegiatan pendanaan manajer yang dipercaya dapat merefleksikan nilai saham perusahaan. Pada umumnya, pendanaan dengan utang dianggap sebagai sinyal positif, sehingga manajer percaya bahwa saham undervalued. Hal ini akan menguntungkan bagi para stockholder untuk menggunakan utang dibandingkan dengan menerbitkan saham, karena penggunaan utang ini dianggap sebagai sinyal negatif, sehingga manajemen percaya bahwa saham overvalued. Teori ini dikembangkan oleh Ross menyarankan perusahaan dengan leverage yang besar dapat digunakan manajer sebagai sinyal yang optimis akan masa depan perusahaan.
B. Teori struktur modal. Teori Miller dan modigasi perusahaan hanya dapat mengeluarkan dua jenis sekuritas, yaitu ekuitas yang berisiko dan utang yang bebas risiko. Baik individu maupun perusahaan dapat meminjamkan dana bertingkat bunga bebas risiko, tidak ada pertumbuhan, sehingga semua pola arus bersifat anuitas hingga jangka waktu tidak terbatas. Selanjutnya masih mengenai teks sebelumnya. Kelanjutannya di slide ini, manajer akan berusaha menjaga tingkat pembayaran dividen yang kontan dan tidak akan menaikkan dan menurunkan dividen sebagai bentuk respon terhadap fluktuasi laba sekarang yang bersifat sementara. Jika harus memperoleh pendanaan eksternal, perusahaan akan memilih dari pendanaan saham yang paling aman terlebih dahulu. Jika harus menggunakan pendanaan eksternal yang lebih banyak, perusahaan akan memilih dengan menggunakan utang yang aman, kemudian dengan utang yang berisiko, convertible securities, preferred stock, dan terakhir adalah saham umum. Kedua manajer bertindak berdasarkan kepentingan terbaik dari pemegang saham yang ada. Berikutnya di slide ini, financial slide merupakan kas perusahaan dan surat berharga yang dipegang perusahaan, seperti kapasitas utang yang tidak digunakan. Perusahaan yang memiliki financial slide yang cukup tidak akan pernah menerbitkan utang berisiko atau sekuritas untuk menandai investasi proyeknya. Yang terpenting adalah model ini memberikan penjelasan mengenai pola perusahaan yang profitabilitasnya tinggi, menahan labanya sebagai ekuitas, dan meningkatkan cadangan kas mereka. Akan tetapi, teori packing order ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu tidak dapat menjelaskan semua aturan dalam struktur modal yang diamati. Beberapa teori kebijakan dividen yang dikemukakan oleh Dermawan, Modigliani, dan Miller kebijakan capital budgeting terlepas dari kebijakan dividen. Next, slide selanjutnya, teori signaling. Signaling merupakan kegiatan pendanaan manajer yang dipercaya dapat merefleksikan nilai saham perusahaan. Pada umumnya, pendanaan dengan utang dianggap sebagai sinyal positif hingga manajer percaya bahwa saham undervalued. Hal ini akan menguntungkan bagi para stockholder.
untuk menggunakan utang dibandingkan dengan menerbitkan saham. Karena penggunaan utang ini dianggap sebagai sinyal negatif, sehingga manajemen percaya bahwa overload. Teori ini dikembangkan oleh Ross menyarankan perusahaan sebagai leverage yang besar dapat digunakan manajer sebagai sinyal yang optimal akan masa depan perusahaan. Bentuk-bentuk kebijakan dividen. A. Meningkatkan harga saham sebab dividen yang stabil dan dapat diprediksi dianggap mempunyai risiko yang kecil, memberikan kesan pada investor bahwa perusahaan mempunyai prospek yang lebih baik pada masa yang akan datang. C. Semakin besar laba yang diperoleh, semakin besar dividen yang dibayarkan. Semakin kecil laba, semakin kecil pula dividen. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen adalah sebagai berikut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen: semakin besar kebutuhan dana perusahaan berarti semakin kecil kemampuan untuk membayar dividen yang dibayarkan. Faktor-faktor yang mengaruhi kebijakan dividen adalah sebagai berikut. Pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Semakin besar kebutuhan dana perusahaan berarti semakin kecil kemampuan untuk membayar dividen. Baik, selanjutnya yang B, likuiditas perusahaan merupakan salah satu pertimbangan utama dalam kebijakan dividen. Karena dividen merupakan arus kas keluar semakin besar, jumlah kas yang tersedia dan likuiditas perusahaan semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. C. Apabila perusahaan mempunyai kemampuan yang tinggi untuk mendapatkan pinjaman, hal ini juga merupakan fleksibilitas keuangan yang tinggi sehingga kemampuan untuk membayar dividen juga tinggi. Di slide selanjutnya aliasan kas atau probabilitas yang baik dapat membayar dividen atau meningkatkan dividen. Perusahaan yang mempunyai kas yang berlebih sering menjadi target dalam akuisisi. Lalu stabilitas pendapatan. Hal yang sebaliknya terjadi untuk perusahaan yang mempunyai pendapatan yang tidak stabil. Ketidakstabilan aliran kas pada masa mendatang membatasi kemampuan perusahaan membayar dividen yang tinggi. Selanjutnya teori dividen. Menurut Modigliani dan Miller, nilai suatu perusahaan tidak ditentukan oleh besar kecilnya DPR, tetapi ditentukan oleh laba bersih sebelum pajak kebijakan investasi perusahaan. Tidak mungkin tidak berubah. Beberapa ahli menentang pendapat M dan M tentang dividen yang menyatakan bahwa pendapat M dan M tidak relevan dengan menunjukkan bahwa adanya biaya emisi saham baru akan mengaruhi nilai perusahaan. Modal sendiri dapat berasal dari laba ditahan dan menerbitkan saham biasa baru. Selanjutnya, konsekuensinya harga saham perusahaan akan sangat ditentukan oleh besar dividen yang dibagikan. Dengan demikian, semakin tinggi dividen yang dibagikan, semakin tinggi pula nilai perusahaan. Setiap perusahaan akan memiliki kebijakan dividen yang berbeda dan hal tersebut
sesuai dengan teori dividen yang diyakini masing-masing. Jika manajemen percaya bahwa teori dividen tidak relevan dari M dan M adalah benar, perusahaan tidak perlu memedulikan berapa besar dividen yang harus dibagi. Mereka mengetahui teori the bird in the heart. Mereka harus membagi seluruh it dalam bentuk dividen, sekalipun secara empiris belum memberikan jawaban yang pasti tentang teori mana yang paling benar. Baiklah, sekian presentasi saya. Jika ada salah kata dan kekurangan, mohon dimengerti dan dimaafkan. Terima kasih.